Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Adapun kompetensi dasar yang harus kamu capai yaitu kita mulai, jangan lupa kamu tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kamu dapat mengikuti video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasih. Nah, sekarang coba kamu perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di gambar di samping terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, dengan kata lain, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat sebagai sumber energi, sumber vitamin, sumber oksigen untuk bernafas, sebagai pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, hal apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Pertama, manusia dan hewan tidak lagi memiliki sumber makanan. Yang kedua, bumi akan menjadi gersang dan kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang coba kamu perhatikan mengenai teks bacaan tanaman jagung berikut. Silakan buka buku tematik terpadu kurikulum 2013, tema 1, halaman 3. Setelah kamu membaca dan memahami teks tanaman jagung tersebut, maka tentukan dan tulislah ide pokok dan informasi penting setiap paragraf pada teks wacana tersebut. Sebelum menulis ide pokok pada wacana tersebut, alangkah baiknya kita ulang kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat dalam kalimat utama. Fungsi dari ide pokok yaitu untuk memberikan penjelasan dari suatu paragraf agar lebih mudah memahami paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok, yang pertama memiliki kalimat pendukung, yang kedua adanya penjelasan dan alasan yang menguatkan, yang ketiga inti dari sebuah paragraf atau pusat paragraf. Cara menentukan ide pokok, yang pertama membaca keseluruhan isi teks bacaan, yang kedua menentukan kalimat utama tiap paragraf. Jika ide pokok di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Jika ide pokok di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif. Namun, ada juga ide pokok yang terdapat di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan campuran. Yang ketiga, menentukan inti bahasan dari kalimat utama yang akan dijadikan ide pokok. Baiklah, ibu akan memberikan contoh ide pokok pada paragraf 1, yang mana kalimatnya yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf 1 merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi dapat disimpulkan ide pokok paragraf 1 yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah,
Sekarang silakan kamu cari ide pokok pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Silahkan dicatat pada buku catatan bahasa Indonesia dan nantinya akan diumumkan pengumpulan buku catatannya. Setelah mempelajari teks bacaan bagaimana cara jagung berkembang biak, dapat diperoleh informasi bahwa tumbuhan jagung berkembang biak dengan bunga. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif yang terjadi akibat adanya penyerbukan dan pembuahan. Adapun bagian-bagiannya yaitu tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Berikut ini proses perkembangbiakan secara generatif. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantara terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Yang keempat, penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih sejenis. 4. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanamannya. Nah, sekarang tugas kamu coba berikan contoh penyerbukan Berdasarkan perantara dan penyerbukan berdasarkan serbuk sarinya. Buatlah contoh penyerbukan tersebut ke dalam buku catatan IPA-mu. Nah, anak-anak, bunga yang indah tidak hanya terdapat di Indonesia saja, melainkan negara tetangga pun memiliki bunga yang sangat indah. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Nah, coba kamu perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Yang pertama adalah bunga kembang sepatu. Bunga ini tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia, bunga ini diberi nama bunga kembang sepatu, sedangkan di Malaysia diberi nama bunga raya. Bunga ini di Indonesia dijadikan sebagai pewarna, sedangkan di Malaysia dijadikan sebagai bunga nasional. Kedua adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja terdapat di Indonesia dan di Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai perlengkapan tari terutama untuk daerah Bali. Nah, sedangkan di Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai dekorasi upacara agama dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Ada 10 negara yang tergabung dalam anggota ASEAN, yaitu Indonesia, ibu kotanya Jakarta; Singapura, ibu kotanya Singapura; Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh; Thailand, ibu kotanya Bangkok; Myanmar, ibu kotanya Naypyidaw; Laos, ibu kotanya Vientiane; Vietnam, ibu kotanya Hanoi; Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur; Filipina, ibu kotanya Manila; dan Brunei Darussalam, ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Ini adalah lambang negara ASEAN.
ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Berikut ini adalah 5 tokoh pendiri ASEAN pada tahun 1967. Yang pertama Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga S. Rajatnam dari Singapura, yang keempat Tanat Koman dari Thailand, yang kelima Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini, ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Kemudian disusul oleh negara Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Dan kemudian disusul lagi oleh negara Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Dan kemudian disusul lagi oleh 2 negara, yaitu negara Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Masyarakat negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan sosial budaya di masing-masing negara ASEAN. Pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki sebuah desa terapung yang diberi nama Kampung Ayer. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung. Nah, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabatan tangan dengan lawan jenis. Melepas sepatu adalah kebiasaan orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia sangat terkenal dengan patung Dewa Murungga yang memiliki tinggi 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves. Nah, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yang terletak di Pulau Penang. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dan bahasa Inggris sering digunakan sebagai pengantar urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Namun yang paling sering digunakan adalah Tagalog. Nah, jabatan tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina.
Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Yang keempat adalah negara Kamboja. Di Kamboja banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa di agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan. Nah, orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut dengan krama. Juga menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Yang kelima adalah negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudahnya ditemukan kuil-kuil suci. Mayoritas penduduk Myanmar merupakan keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar disebut dengan longyi yang mirip dengan sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pada pria dewasa, namun juga pada anak-anak dan wanita. Yang keenam adalah negara Vietnam. Nah, Vietnam memiliki permainan yang bernama menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya akan ditutup kain dan menangkap salah satu temannya serta menebak namanya. Nah, Vietnam juga terkenal dengan baju khasnya yang disebut dengan Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklek, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Yang ketujuh adalah negara Laos. Nah, nama Laos ini berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Nah, orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau di Indonesia ini disebut dengan sepak takraw ya anak-anak. Nah, tahun baru Laos disebut dengan Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Nah, upacara sakral pemberian sedekah yaitu dikenal dengan Saibat yang merupakan upacara di Laos. Jadi, para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah. Yang ketujuh adalah negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Nah, anak-anak kalau di Indonesia itu namanya sepak takraw ya. Nah, tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kao Niao, yaitu artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temase yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan.
Singapura berasal dari kata Sanskerta berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan karena harga kendaraan yang sangat mahal. Nah, makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Negara selanjutnya adalah Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dalam bahasa Thai, Thailand diartikan sebagai tanah kebebasan. Nah, di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak sekalipun. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Nah, di Indonesia dan Thailand memiliki tradisi yang sama, yaitu minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan teh poci. Nah, di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh iced tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di negaramu. Kamu dapat melengkapi catatanmu sebagai tambahan nilai harian. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk pada kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Sedangkan daratan Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung, di antaranya negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugus kepulauan. Nah, negara yang meliputi yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Setelah kamu mengetahui kehidupan sosial dan budaya negara-negara Asia Tenggara, sekarang coba kamu bandingkan 2 buah negara yang memiliki perbedaan dan persamaan dari 2 negara tersebut. Kemudian kamu sajikan dalam diagram Venn yang telah diberikan. Nah, kerjakan di buku latihan temamu. Berikut ini adalah contoh diagram Venn dari negara Indonesia dan negara Thailand. Buatlah diagram Venn dari negara lain yang kamu ketahui. Latihan IPS dikerjakan di buku latihan tema 1. Buatlah minimal 3 diagram Venn negara ASEAN. Pengumpulan tugas akan diinformasikan melalui WA Group. Selamat belajar. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat kamu pahami dengan baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.